Jadi yang mau nyoba 2 orang. Kita kan juga punya kompresor listrik. Itu tuh nambah tekanan kok di kompresor nggak? Oh ini pompa biasa tuh ya? Aku gak melunas tak? Enggak. Masa sih? Aku tahu tak ajari deh. Gue nanti nih. Iki lho sing ini iki cuma ngono kok. Yo, oke carane masuk Pak. Cuma tekanan kontrolnya aja. Tutup, mari ngopi kompor. Aku kali mah. Iya, aku tahu memang boleh. Statusnya itu status Aku seperti lan jaluk iki tolong ae. Iya. Siji dulu deh pulang. Siji itu. Baru hal itu. Didi. Enak ya. Ya lumayan tiap hari kok kayak gitu. Bersihkan, bersihkan ya. Iya tak ada filter bersih. Sil karet. Karena itu balik. Ada raiso oleh grid, tidak tidak grid. Kita aku loh gak iso toh. Wong itu partikel kono. Ada kan enggak, ada kan langsung. So, Kira atau itu. enggak. Udah ya kita pecah berdua deh. Masalah. Ini enggak. Oh, enggak langsung. Kan di ini loh. Jelasin loh tinggal vibrasi. Kan? Oh iya benar. Iya. Kamu ini kok gak itu karo wong iki. Hah? Itu Pakai juga. juga perlu. Kayak dulu lah. Itu udah kalibrasi. Jalan labil Itu itu. loh. Nih, vibrasi. Pakai nyebur. Oh, pembersihan terus ya. Biasanya ditampung apa? Oh iya toh. Ini ditampung. Biasanya terpakai lagi gak nanti? Ya, kalau Ini. itu bisa dipakai lagi karena Dimasukkan ini cuma sana ya? buat bilas. Oh, bilas-bilas aja. Tapi kalau yang udah kesana yang dibuang. Ya. Jadi apa? Total berapa sih dari member ya? Sepro. Sepro. Iya. Ya. 30 detik kan? Ya. Enggak, maksudnya standarnya. Detik kalau ini asesor ya. Iya, Minimal nih. Ya. Tapi kok gitu. Di fabrikasi tadi. Oh, Kan dari produk kita.
loh sing aneh kok gak mlebu gitu. Minyak kita mesti mlebu gitu. Coba. Jadi kok kita Masih ada sisanya kan? Oh iya. Kertasnya licin ya yang gitu. Yang kita enggak ya. Pokoknya bahan 10 aja ini softnya cuma ada yang bisa. Selalu kertasnya nanti dan yang ada di stiker. Jadi Kayak menurutku ya bukan. Apa cirase kok kan? Cirase. Dekat mau cirase ya. Cirase kan mau ya, Pak. Terus ya. Diresi terus ya. Oh, kita coba sih ya, trial ya. Loh, bisa ngono nanti barangnya. Rata ya memang ya. Dihentikan saat sudah kira-kira aja ya. 20 mili di untuk membersihkan itu ya. Membersihkan. Terus dibilas pakai hiksan. Pakai hiksan. Lab 9 ke sini. Iya Mbak Cit ya. yang apa? Orang-orang lab Python ke sini kan. Menyamakan Dipaskan apa? videonya. Sembarang itu. Oh, ini toh. Pokoknya di area Oh, EFA-nya area. aja, Pak. Yang ada warna. Ini tinggal diinin. Oh, ini kalibrasi dulu di pertama. Iya. Kenapa Mbak? Nah, pertama harus kalibrate dulu. Jadi dia otomatis. Iya bener kan ini kan Iya, yang alatnya. benar. Pernah Python unit 9 orang labnya itu ke sini. Menyamain standar apa ya cara kerjanya ya kan. Oh. Ikut Emang kerjanya. alatnya sama? Hah? Sama alatnya. Alatnya sama Mbak ya dulu ya? Dia Sama. punya? Sama ya? Kayaknya sama kayak lama deh. Udah ini udah keluar delta E-nya di nilai MPC-nya. Oh, oke. Biasanya kita di beberapa titik yang beda-beda dikit biar ngeliat kan ini nggak terlalu jauh juga kan. Sama Baca ini genteng ya. Nah, gitu. dikit negara Jadi ya udah Dan nah, ini sudah nilai- akreditasi juga. udah. Naik jenggal. Wah, oke ya. Kita yang di sini udah akreditasi semua. Hasilnya naik lima tuh ya Mbak ya? Iya. Sudah. Udah. Ayo. Cuman yang lama itu konten. Nah ini Belum. kita di ASTM-nya, terus sebenarnya ada acuan ukurannya. Jadi berapa sih kita harus timbang itu ada sebenarnya acuannya. Cuman kalau misalnya kita awalnya belum tahu ini kadar airnya berapa, itu biasanya kita timbangnya cukup 1 gram aja dulu. Timbang 1 gram. Jadi kita pakai siring. Ini IKA kita. Ini kita ngambil dari STM-nya. Iya, ukuran 3 mili. Karena kan dia paling maksimal paling 3 mili ya. Atau mungkin kalau sampel-sampel trafo, dia kan bisa sampai di bawah 10 ppm kan. Iya. Nah, kita kalau di ASTM di sini kalau misalnya kurang dari 100 atau mungkin kecil gitu, timbangnya sebenarnya 5 gram. 5 gram. Nah, itu tuh sampel-sampel trafo biasanya. Kita pakai siringnya 10 mili kalau untuk sampel-sampel biasa. Kita bisa pakai sampel siringnya 3 mili. Tapi untuk Sekali pakai tuh ya. sekali pakai. Untuk jarumnya jarum ya Mbak ya? pakai jarum. Karena kan dia nanti diinjek. Dia diinjek ini. Anu nembus septum gitu apa Iya, enggak? nembus septum. Ada. Septum. Kalau enggak gitu masuk boleh enggak toh? Suntikan ya ke situ ya? Berarti ini lubang dong septumnya? Iya. Sampean ganti berapa bulan sekali atau gimana? Kalau digantinya sih kita ngelihat dari ininya aja nih. Sebenarnya kan udah berlubang Misalnya? ya. Dia udah lubang, kan? udah lubang. Oh, kalau misalnya ini sebenarnya kita masih pakai. Tapi nanti kalau misalnya udah lama udah kayak lubangnya udah besar, kita ganti. Jadi emang itunya aja sih. Atau kan driftnya nanti lama turunnya nggak turun-turun, atau nggak driftnya kok tinggi-tinggi terus ya. Ya udah ganti aja. Ganti. Berarti nggak apa-apa dong setelah itu dipakai lagi nggak apa-apa ya septumnya apa-apa. sampai benar-benar bolong. udah bolong gitu. Kemarin malah ada ternyata dia nggak tahu kalau Sabtu ini ternyata bisa diganti. Jadi dia udah sampai lubangnya gede banget gitu. Keluhannya driftnya nggak turun-turun bang lama, pas dicek iya tuh gede banget Iya, lubangnya. septumnya. Kan nunggu turun dulu ya, dia tadi naik lagi semua. Dipakai suntik. Iya. Suntikan. Iya. Kita udah beli sih Bu yang 3 mili itu. Kalau di sana Tapi ada kalpeser juga. ada Mbak. Tapi itu kita
biasanya nggak pakai ini loh mbak, nggak pakai jarum. Pakai yang selang-selang. Ya dibuka itu. Oh iya. Takutnya nanti pas ininya dibuka, drive naik tuh jadinya jadi hasilnya malah jadi cenderung tinggi, atau mungkin dia kalau misalnya kita injak terus tiba-tiba drive naik, dia nggak akan mau baca. Dia akan kembali ke tampilan awal lagi. Jadi dia nurunin drive dulu. Jadi kita sampel nanti kita masukin, dia udah nggak baca. Itu cepatnya sekali pakai Mbak ya? Iya, jadi per sampel. Per sampel ya? Per sampel. Jadi squid ini atau satu sampel yang ini. Nanti kalau ganti sampel ganti lagi. Tapi Yang ukuran biasanya berapa itu Mbak? kita Speednya? pakai yang 3 mili. 3 mili ya? Sama jarumnya juga kan ya? Jarumnya sih sebenarnya kalau yang 3 mili kayak ini ya, dia kurang panjang. Kurang panjang. Jadi kalau kita injek, dia nggak nyampe bawah. Oh iya. Apa harus nyentuh apa enggak? Yang penting agak bawah gitu. Jarum Jadi harus ngelewatin nih. Kalau disuntik, nah dia nggak nyentuh. Jadi nanti kalau kita injeksi, pendekan ya. kita injek dia malah si sampelnya ini kena ke dinding-dindingnya. Nggak masuk ya. Iya, jadi Kayak Dia nggak Iya. bisa lama langsung kedetek ke darah ini. dia langsung, pokoknya dia langsung bereaksi aja gitu. Sampai nanti dia udah nggak ada air yang bisa direaksikan lagi. Ini contoh ya, Iya, contoh aja. permulaan teori ini. Pokoknya dikocok dulu langsungnya. Tapi untuk volumetrik ini dia nggak bisa untuk yang sampel kadar airnya tinggi-tinggi. Jadi kalau udah dua fasa, itu kita nggak rekomend untuk pakai yang volumetrik. Pakainya volumetrik. Nah kalau untuk awal ini, kita kan nggak tahu kadar airnya berapa ya. Kita nimbang aja dulu 1 gram. Jadi ini 1 mili. 1 mili kita timbang. Nah bisa kita pakai wadah lagi. oh pakai wadah. Karena nggak bisa berdiri dah, Mbak. Bisa Kecilan tapi ya? nanti dia Agak susah. goyang-goyang apa Oh. gimana gitu kan. Kalau pakai ini kan dia lebih Iya. jejak gitu. Iya sih. Beda nol. Apa yang mau bowling kayak Kita start sampel. Iya. Nanti kita kecilkan aja lah nanti ya. Iya. Nah ini harus Sama. Agak atas Mbak. Oh, iya. Itu terus mana zoom in. Gede naik kalau banyak. Oh, kemarin kalau. Gimana dia? kalau ini timbangannya dia udah connect langsung ke carvissernya. Oh, Jadi dia hasilnya akan langsung keluar. Oh iya, metler soalnya ini. Nggak usah ngetik ya. Nggak usah. Itu ya kayak tante BN-nya, metler ya kayak gitu. Iya. Sinkron. Karena kan kalau kadang harus cepet kan. Takutnya Iya. kan di sini kita misalnya beda dari sana. Iya. Bawa, takutnya ada kontaminasi pas dari kita bawa-bawa atau apa. Di sana juga iya udah connect ya tannya. Iso di setting punya kita. Oh iya dah Pak. Emang itu jalur. Kalau ini kita settingnya jadinya dia dua hasil ppm sama persen. Iya. Kalau mau Terus persen ada aja. evaluasi peaknya nggak? Kalau peaknya sih Oh beda ya mbak ya? Iya beda tipe ya, ini kita T50, yang di sana T5, tapi secara prinsip sama. Jadi mau yang tadi itu ngeliat metode Pak, kita pertama dari shortcut ini sebenarnya adalah shortcut dari metode yang ada di sini. Ini tuh karena literasi sebenarnya kan banyak nih, ada banyak pilihan. Ya, gitu. Ada banyak pilihan. Pertama kita standarisasi. Di sini nih standarisasi KUH. Ini hanya titel, sampel, segala macem, nggak terlalu berfungsi banyak. Tapi nanti diperhatiin kalau misalkan berubah itu di bobotnya ya. Kalau misalnya kita mau nimbang, kalau ini kan standarisasi kita nggak banyak nimbangnya, hanya 5 gram cukup, oke. Ini titration juga nggak terlalu banyak, ini stirrer juga nggak terlalu banyak. Ini, nah di titration ini, pertama titeran udah KOH. Ini udah sesuai, sensor disesuaikan sama yang kita pakai, ya kan? Ini oke. Terus temperatur ini nggak usah, stirrernya juga ini cuma stirrer aja. Nah ini yang predispense tadi, predispense itu jadi saat mulai titrasi dia langsung running, langsung ngeluarin titeran sejumlah ini. Jadi langsung 5 mili ngucur. Biasanya kan dia sekitar 9 atau 10 mili ya buat standarisasi. Jadi masih aman, biar mempercepat titrasi kita langsung kucurin 5 mili. Itu biar cepat. Gitu. Tapi kalaupun emang mau menunggu ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau ini kan udah jelas. Nah, ini kontrol. Ini kontrol itu buat nentuin titrationnya. Kita mau penambahannya dinamik atau incremental.
Dinamik itu yang tadi aku jelasin, dia penambahannya dynamic, jadi beda-beda. Saat dia di titik awal titrasi, dia akan ngasihnya di titik awal dia lebih banyak, sebanyak 0,3 mili. Tapi saat dia udah mendekati titik akhir, dia akan lebih sedikit, hanya 0,05 mili. Jadi untuk memastikan emang bener-bener itu titiknya di mana, gitu. Kalau mau diubah incremental bisa juga. Lama. Jadi kalau incremental nanti nggak ada gini, dia hanya penambahannya berapa. Coba aja apa? Nah, saya coba klik, takut berubah ya Pak. Saya 0,05. Ini incremental. Jadi dia hanya dV-nya berapa? Per 0,1 terus. Gitu. Jadi dia DE-nya per milivolt berapa, dia penambahan, dia terus nambahnya dia bereaksinya berapa detik. Hanya itu aja. Jadi dia kayak titrasi yang kita tesnya ini. Ini saya cancel. Nah, ini evaluation and recognition. Ini yang thresholdnya itu. Jadi nanti kalau misalkan kita lagi titrasi, keluar di grafiknya kan ada yang hitam, dia kan ada nilai-nilai di sampingnya tuh sebenarnya kan. Berapa ratus, berapa ribu itu harus mencapai nilai itu baru threshold itu naik. Jadi harus di atasnya kayak gitu. Tendensi itu bentuk peaknya. Jadi kita pilih non, jadi mau peaknya bentuknya di bawah atau di atas, jadi itu nggak berpengaruh, tetap bisa kebaca gitu. Nah ini range kalau kita mau di range potensial tertentu, tapi kan kita nggak usah gitu. Ini juga add kriteria EQP nggak usah, jadi kita benar-benar bisa ngelihat per titik-titik mana dia keluar nanti titik-titik titrasinya. Tadi ngomong 1, 2, 3 tadi ya. Oh iya, aku mending nggak usah. Kayak gitu. Ini atau tapi ini dibuat full, nggak usah berhenti. Ya itu nanti determination. Ini hanya kriteria dulu di awal. Thresholdnya dibuat 150 Mbak. 150. Terus ini termination yang tadi itu Pak. Jadi termination itu adalah penghentian proses titrasi. Kalau misalkan kita ini kita setting 12 mili. Tapi di sini EQP 1. Dia tetap EQP dulu. Jadi saat nanti keluar satu titik, dia akan tetap berhenti walaupun belum 12 mili. Tapi kalau misalkan ini mau nggak dipengaruhi EQP, ini dimatiin aja EQP-nya. Jadi dia akan tetap titrasi selama 12 mili. Ini kita pilih 12 mili karena ini standarisasi. Standarisasi kan memang butuh sekitar itu ya. Sekitar 9 sampai 10 mili kan ya. Jadi kita atur 12 mili. Gitu. Tapi karena di settingan awal ini saya tetap EQP. Ini udah bagian titration. Nah, ini calculation ini kita tinggal result proposal aja. Ini udah ngikutin rumusnya. Jadi udah ada di situ titer. Ini juga udah. Nah, di sini itu kalau standarisasi kan nggak ada satuannya ya. Hanya kelihatan milinya itu di mili. Jadi udah kita ikutin ini aja. Udah ini record, udah and sample udah oke. Cancel. Nah, terus ke blank tan. Ini blank tan sama, cuman paling bedanya di sininya ini juga masih sama. Terminationnya ini lebih sedikit karena kalau blank biasanya nggak nyampe 1 mili kan harusnya. Ini juga nomor EQP 1 karena pengalaman kita biasanya dia nggak banyak gangguan di blank harusnya. Kalau kita bikin solventnya bener. Udah oke. Nah di sampel kita punya metode 3 buat tan nih. Tan 1 ini ada tan 3, ada tan 2. Nah ini ada tan 2. Jadi kita memang ngebedain kalau yang tan 1 tuh yang general, yang tan 2 kalau nggak salah buat yang incremental. Jadi nanti kita tergantung ngeliat sampelnya. Kadang Mbak Anita kalau lagi ngerjain nggak yakin di metode yang 1, dicoba di metode yang 2 gitu. Jadi buat make sure. Ini titration EQP
Kalau titeran kan udah sama. Predispense-nya juga ini dibikin 0 aja. Ini juga dynamic. Ini dibikin kayak gini. Ini harusnya di sana udah sama kita. Evaluasi ini juga bikin 150. Ini oke. Terminationnya 50. Ini kita nggak ada OQP. Jadi dia bakal running terus selama 5 mili. Kayak gitu. Ini yang tan 1. Ini berarti yang nilainya kecil itu. Karena cuma 5. Iya. Enggak, sebenarnya yang gede juga nggak sampai 5 harusnya sih, Pak. Oh gitu. Makanya ntar dicoba. Nah, ini B. Iya kan, biasanya kecil. Nah, kita lihat yang tan 2. Nah, yang tan 2 itu bedanya di thresholdnya juga 200. Nah, ini incremental. Jadi biasanya ini kalau yang kecil-kecil, yang kita penambahannya jadi sedikit per 0,01 mili. Jadi dia biar step by stepnya tuh kelihatan. Nah, ini terminationnya kecil karena ini biasanya buat yang kecil, 0,6 mili aja. Jadi sebelum itu biasanya udah selesai. Gitu. Oke. Paling kalau keterangan metodenya kayak gitu aja. Ntar dicoba sampel aja ya. Ya, oke. Iya. Ya, LCL 1 molar. LCL. 1 sampai 3 sih. 3 ya boleh. Apa nih? 1 sampai 3 mili. Iya, 1 sampai 3 molar. Oh, mau. Beda ya. Jadi 3 molar boleh. Ya, ini kita makanya kadang aku heran juga kenapa Ininya ya. ketutup. Iya, ketutup. Sini nih, ini kan harusnya ada lubangnya ya. Tapi ketutup. Itu tak jarumi. Enggak apa toh? Di jarum. Harusnya. Di jarum di Di bent bolong. Pakai jarum. Biar itu sok. kan kaca itu. Duduk. Ada Ya, lubangnya. tapi ada lubangnya kecil gitu, Pak. Itu emang dirembetan berpori ya. Oh, digawe ngilangi gelembung. Oh iya, pinter bener. Ngilangi gelembung. Lah saiki lek iku kedap kan piye carane ilang gelembung? Lah sepuit gampang. Dicerap dan cerap. Gelembung ada gelembung. Biasanya nggak ada ya? Tapi pelan-pelan. Pelajarannya itu ya sama udah apa? Kok gitu tadi? Larutnya ini titration solvent namanya, KOH. Kok KOH. Toluen ditambah apa lali ya? Toluen Propanol. Kamu ini sih dari ini Pak. 2 isopropanol. Sinetes itu KOH inisopropanol. Beda ya, solvent dan titrat. KHP itu untuk pertama standarisasi ya. Apa lah? Punya kita mah udah model lama banget ini. Namanya apa? Tahun 2012. Tidak. Kayaknya ini baru ganti sekali apa 2. Nomor 1. Bener kan? Plus minusnya 0,05. Benar 1,05. Ini sih sebenarnya lebih kelebihan 0,1 Ini 113. Ini kapan hari itu kena bagus Mbak dapet 1. Habis ganti botol, habis ini semua. Atau mau coba sekali lagi ditambahin volumenya aja kali ya, biar kelihatan Ranknya ya? range-nya ya, Boleh. yang standarisasi. Ini berarti di 9,2 ya, Mbak? Tadi kan settingannya 12 kan? Karena kita settingnya itu berhenti di EQP 1. Oh, gitu. Kalau standarisasi dia bentuknya gitu. Iya. Dan kalau misalnya pecah ganti daripada ya dari KPL sampai di sini. Oh iya, dari awalnya sampai di satu. Enggak, kalau di sini kaki di satu. KPLC di situ kalau diangkat itu dia jadi investnya lebih ke instrumennya, jadi KPLC di sini ada PPLC. Nah dia terus kan walaupun ada titiknya. Oh iya, setelah
15 mili tadi. Iya. Oh. QP-nya nggak dicentang. udah alatnya jago dosennya Nah itu kan pas di perpotongan kan, dan dia langsung udah begitu tuh literasinya, udah kayak yang tadi di materi. Oh, Ya, oh, ini ada tadi loh, pas khusus dulu. Nah, Ya. ngecek gimana? Ngecek picknya tadi. Sama polos sudah jadi kayak gini ada nilainya. Oh, iso mundur. ya kan itu Cek dulu. perpotongannya kelihatan jelas kan, dan maksudnya ini bagus karena cuma jadi ini udah balik begini, atasnya udah selesai. Nah berarti kalau kita nggak lihat grafiknya, kalau cuma terima-terima aja ya keliru dong. Kalau misalkan yang udah video baru, iya bisa keliru, makanya harus ngeliat trending sama ya paling nggak di awal aja, nanti kan kalau berapa menit? Berapa menit? Itu bergelombang. 10,1408 budek bolot. Ini udah proses uji. Udah, ini aku masih steril. Pulang mbak. Dari hasil dulu, mana ada hasil? Dari result kan ini. Ada mili sama hasil. Berarti kita harus baca nol itu toh. Mm-mm. Tapi nggak mungkin. Nah tadi kan ada 3 titik. Iya. Ini back. Bukan re-evaluate. Jadi kan tuh ada 3 titik ya. Kita lihat ini continue. Nah, add kriteria EQP, last EQP. Nah, jadi last jam terakhir yang terakhir itu hasilnya ini. Siapa? Yang tadi, yang titik terakhir. Nah, terus kan ada 3 titik. Continue. Nah, ini titik yang kedua hasilnya ini. Terus yang ketiga. Yang pertama nol tadi. Ya, yang pertama itu. Sebenarnya yang terakhir itu yang hasilnya. Gitu. Berarti yang kita tulis yang malah yang terakhir. yang dua toh? Yang Yang hasil nilainya tadi toh? Dua toh? yang ketiga, yang tiga. Tiga aja. 1 nol lah ya. 1-0 kedua dan nilainya ketiga dan nilainya. Oh 3 ya. 4 ada nggak? Enggak ada karena kan dia cuma 3 titik. Nah, Pak tahu. Tadi kan ada Baca titiknya. titik itu ya. Bentar, Nah, itu ini kan elemen baru toh. Ya. Iya pak. Aduh, ini cara ngelihat. Gimana ya? Kalau cara ngelihat ininya, saya lupa sih. Tadi harusnya di foto ininya. Masih harus. Jadi ini udah nggak bisa ngeliat pikir lagi, tapi bisa kelihatan yang tadi tuh Pak. Jadi dari sampelnya aja. Re-evaluate, continue, terus ini tadi kan last EQP. Yeah. Jadi yang paling terakhir adalah yang pertama. Karena kan last ya. Yeah. Gitu. Hasilnya itu. Oke. Sampel. Jadi karena nggak tahu kamu ngambil berapa? 10 gram Pak. 10. Udah, terus perkiraan. Kalau tidurnya malam kan kebanyakan ya Pak. Tapi kalau tidurnya malam kan kurang. Jadi kebanyakan kan bisa gitu. Ini coba Dibilang dulu ya. dibilas dulu ini tadi yang kodes. Aku yang paham ya. Stirer. Ini stirer. Oke ya.
Kalau yang tadi kan keluar hasil yang dari peak pertama kan Pak, Iya. lebih tinggi, jadi itu titik akhirnya. Kalau tan itu ke bawah ya cenderungnya. Tan ke bawah. TBN pasti ke atas. Ben kayaknya ke atas ya. Enggak. Gitu. Nah, ini kalau keluar memang hasilnya yang ini yang pertama. Tapi kita bisa ngelihat yang ini. Ini kan udah difoto ya. Foto deh. Reevaluate, continue. Ini kelas EQP. Nih. Ini jadi nilai yang 0,414 itu yang terakhir ini. Jadi yang sampai pakai pasti yang terakhir. Yang sama tuh 0,4. Nah, Iya. dari yang situ. Nah, kita bisa juga ngeliat yang peak tadi 2. Nah, ini hasilnya ini. Kalau ini kan tapi nggak terlalu beda nyata kan. Jadi masih 0,369 sama 0,414 tuh kan yang nggak terlalu ya. Tapi yang itu ya yang terakhir. Yang jadi last EQP. Oke. Gitu. Matang kemarin ya metodenya. Kemarin dia dari standarisasi. Nah ini dia pakainya HCl4 atau perklorat. Bukannya kalau yang kemarin kan pakai KOH. Tuh, ini dia pakai HCl4, itunya sama, standar pakai potasium hidrogen salat. Sama semuanya bobotnya. Ininya paling bedanya nih dia HCl4. Fitrannya pakai HCl4. Ini dia kalau misalnya kita ubah, kita ganti yang lain, nanti satu iterasi dia nggak akan mau. Iya, connect ya Mbak. Enggak ada connect, kenapa? Ini sensornya udah DGI sama temperatur juga nggak ada, stirrer biasa. Ini kita predispense-nya dia baru masuk mulai 0,5 mili. Terus standarisasi 0,5 mili. Kalau yang kemarin kan kalau KOH kemarin 5 mili langsung ya. Kita 0,5 mili karena biasanya dia kecil sih ya kan, di 2 milian gitu dapatnya biasanya. Jadi langsung 0,5 mili. Untuk kontrolnya kita pakainya dinamik. Tuh volume awalnya dia 0,1, nanti dia mendekatnya 0,01. Cuma kalau TBN dia agak susah sih nanti dapatnya ya nggak sih Mbak? Iya, Ya kan? Timbangnya harus kecil banget. Kecil. Terus juga kalau ini saya makainya tadi sih saya makainya situs jam karena si TBN ini pas standarisasi dia suka banyak peaknya. Jadi nanti kan dia akan diambil peak terakhir kalau kita makainya. Kalau kita dia ngambil peak pertama. Kalau EQP dia akan ngambil peak terakhir. Nah, saya makanya biasanya situs jam, jadi dia akan ngambil peak yang paling tinggi. Oh, gitu Mbak. Berarti harus pakai situs jadi. Kalau yang tan kemarin ada juga ya, sama ya? Sama, semuanya sebenarnya sama aja. Tapi kalau yang tan kemarin biasanya sih dia lebih gampang, lebih smooth kalau standarisasi. Jadi biasanya kita ini sih no EQP. Kalau yang tan biasanya. Kalau ini biar mempermudah aja biasanya kalau saya pakainya di situs jam. Atau mau dipakai Inno juga bisa, tapi nanti biasanya dia akan muncul di awal-awal. Kalau dia muncul di awal udah muncul peak, dia akan ngambil yang itu. Sedangkan sebenarnya kan di belakangnya masih ada lagi yang sebenarnya. Terminationnya kita di 4 mili, karena kan dia nggak butuh terlalu banyak ya. Nah, itu untuk standarisasi. Nah, terus kemudian ada blank TBN. Tanyakan ya, yang punya kita yang nggak ada milinya tuh ya, bagian blank apa standarisasi? Blank tunjukkan punya kita cuma milimol keluarnya, nggak keluar mili. Oh, nggak keluar milinya ya? Coba Caca kayak. Soalnya ini biasanya udah di awal kalau TBN. Sampelnya bisa diatur di awal kan kalau di sampel posisinya. Nih, fitranya pakainya. Nah ini biasanya dia nggak kenal kalau perklorat. Ini Mbak, kalau aku bilang TBN itu aku nggak ada mili. Saya biasanya munculnya gimana? Milimol aja atau milimol sama mili ya? Milimol sama mili sih kita ada. Oh ada. Kalau milinya 0,7. Berarti bisa diatur ya di mana itu Mbak ya? Di Soalnya kita munculnya cuma milimol. di blank ya? Iya, blank.
kalau gitu biasanya di ini sih dicoba-coba. Buka-buka. Ini sama kita ngeliat situs jam. Combinationnya 10 mili. Tapi dia langsung recognize equipnya 1. Ya, wih. Minimal. Satu nih paling Itu gak kemarin ganti unitnya. Apa? Unitnya coba. Diklik isinya apa ya? Oh, itu aja. Kayak yang Oh, bawahnya tadi loh. ini biasanya kita mau bawa sih karena kan nanti akan masuk ke rumus ya. Emol. Iya, milihnya ya masuk ke rumus Mbak. Yang masuk ke rumus biasanya emolnya sih, nanti rumusnya juga, apa yang milihnya juga. R2 itu mungkin Mbak ya. R3 atau R2 ya? Milimol. Dua result unit milimol. R3 kalau standar muncul mili itu. Ini ada result unitnya mili. Nah, coba klik ya. Ada isinya apa tinggal ngetik itu? Oh, ngetik aja ya. Ini kita proposal sih ngambil. Kalau proposal kan kita ngambil. Tapi kita nggak muncul Mbak, makanya aku bingung. Kayak gitu. Tapi di ininya diatur di R2-nya. Mili atau emol atau apa? Kurang tahu sih Mbak ya, apa ya settingannya. Mungkin nanti pas di Iya, pas nanti pulang, lihat ya. pas pulang dilihat. Dia ini Kak, pas muncul hasilnya dia cuma ada emolnya doang. Iya, minimal. mau ngerjain video call aja. Oh iya Mbak, siap Mbak. Terus sih paling kalau tuh ke TBN kayak gitu. Nah ini yang TBN-nya sama sih sebenarnya, ini juga sampel nutrition nih, langsung ke ICP-nya aja ya. Yang titrannya kita pakainya yang HCl4. Oke, filternya bener udah ada, jadi 35% aja. Level dispense-nya ada 0,1 mili. Nah ini kita juga pakainya situs jam, atau kita no aja ya, kan ini sampel biasa ya, dinoin aja biar nanti kita bisa lihat. Standarisasinya aja. Sama flex. Biar dapet tawan aja sih kalau itu. Ini termasuk 3 mili. TBN mah banyak kan ya Kacit, pakai volumenya ya, jangan 3 mil ya, tadi 3 mil sih terminationnya. Oke, ini titrannya kan tadi perklorat, kalau tadi standarisasi kok pakai perklorat dia nggak mau missing, jadi pakai HCl4 aja kan. Pokoknya yang penting dia masuk maling. Sama disamain kan semuanya, terus HCl4. Oke, semuanya di samain. Kalau yang dari tadi standarisasi pakainya ininya HCl4, berarti blank sama TBN juga sama HCl4 juga. Kalau mereka dia udah ada metodenya juga. Ini kalau karena kita satu buret. Oh iya benar, jadi agak-agak Oh, karena kita rusak ya tinggal baru lagi. rusak yang satunya lagi. Oh, Apa jadi, punya bocor? jadi harusnya kan nggak pas ininya narik, ininya dia nggak akan ikut narik kan di sininya, dia malah ikut ketarik lagi, jadi kan akan ada udara di sini, jadi bocor gitu loh. Kita belum benerin lagi. Gitu. Atau mau nyoba langsung dari blank standar. Kenapa? Mau lihat tempat aja ini. Oh boleh. Maaf. Oh, itu botol duran itu. Kalau ini kita dapat, kan kita belinya yang udah jadi ya, kualitasnya cuma Iya. kalau kita pisahin ke botol. Kalau kita karena ininya filternya juga udah mulai agak kendor ya, jadi suka ada bubble masuk. Jadi kita rinse dulu. Karena kan kita nggak ubah ya, Iya. jadi dia akan selalu muncul kayak gitu. Tadi awalnya KOH dulu. Kita aja sih buat ngebuang bubble. Nggak, itu lekuk gitu dia. Oh iya. Bukan ada lagi. Bubble ini. Kita nggak mau turun. baru gambare iki apik ya. Punya kita kok baru gambare iki.
Apa? Naik turun. Ada, Pak. Ada. Masa? Iya. Harusnya sih sama Pak. Ada. Aku gak dulu ya. Gambar anu gitu, pompa juga. Gambar pompa gitu. Ada. Iya. Nah ini baru langsung tadi yang standarisasi ya. Iya. Beratnya 0,05. Berapa tuh itu kecil Pak? Nah, udah ntar aja. Nggak usah dimasukin nggak mau beratnya. Ntar kan bisa dimasukin di sampel. Nih, tuh. Bisa dimasukin lagi. Nah, tadi nggak tahu ya taruh. Iya. Itu compare kita harus beli hot plate. Hot plate. Hot plate. Oh iya perlu. Gawe apa oleh? Untuk manaskan. Itu mana sih? Oh, nggak sama oven ya? Nggak bisa di oven dia bayar. Iya. Berapa menit Mbak? Enggak, kita nggak di oven. Oh nggak di oven. Eh, itu pengganti nih. Ya, di situ aja langsung dipanasin situ. Murah itu beli ya. Cari Vintrend ya. Murah itu. Dari yang biasa aja, pokoknya kecil ya iso, nanti Iya. simple. Buat panas-panasin. Iya. Oh kan baunya langsung. Iya, oven kan dia ketutup situ Iya. ya. Jadi pas nanti mungkin dia ada apa atau gimana, pas dibuka dia keluar jadi Iya. Langsung. Kalau nanti dia bisa kita ngambil di atas. Di sini gini-gini pengotor-pengotornya. Atau kenapa dia kalau TBN gitu dia nggak akan smooth kayak tan gitu loh. Langsung Karena kan langsung smooth Iya. gitu dapat kan kalau sterilisasi. Kalau TBN itu nggak kayak gitu, dia tiba-tiba Ada iya. Pas Apa? Tahunnya bagus dari mana? dari piknya. Videonya. Enggak, cuman dari Nih. volume tok bisa tahu Enggak dari tahu kan? volume. Nih jadi ini kan udah dapat 1,110 ya Pak. Nah, Nah ini ya benar nih. Nih di piknya nih pas kan kayak yang kita kemarin Oh, bicarain. iya. Jadi dia di perpotongan. Jadi Yang nilai di tertinggi sini kan, peak yang tertinggi tertinggi. ini sebenarnya cuma Yang dipotong. cuman ada satu kayak gitu. Nah tadi itu keluar tapi peaknya kayak gini bentuknya kayak gini. Ini salah karena kalau standarisasi TBN peaknya bukan kayak gini, harus kayak gini, nah ini. harus ke atas. Tadi kenapa bisa beda? Aku ubah thresholdnya. Tadi itu thresholdnya 80. Saat dia 80 ada titik dia udah keluar karena thresholdnya rendah. Padahal ini bukan titik yang sebenarnya. Biar ini nggak muncul, tak naikin thresholdnya jadi 150 karena kan di sini 124 nih, ya kan? Aku naikin ke 150 jadi dia yang di luar-luar itu nggak muncul peaknya. Jadi langsung muncul saat dia MV-nya itu 150. Jadi ini nggak muncul ya? Jadi yang belakang nggak muncul. Memang ini aku bikinnya stipes jam. Nanti bisa diubah aja atau kamu kalau misalkan nggak stipes jam bisa sesuai. Jadi saat ada titik-titik muncul, dia akan kebaca tapi akan berpindah sampai terakhir udah dapet titik yang sebenarnya. Itu memang anu ya, dievaluasi setiap ono kejanggalan apa? Harusnya Aku pengen tak buat ringnya langsung panjang aja, enggak, jadi aku harusnya nggak usah kalau ngevaluasi itu. standarisasi Sama ya. sekali aja itu validasinya nanti itu bisa dipakai terus. Jadi ringnya tak langsung tak ganti apa Ya. lebih Enggak, lebar. Enggak, thresholdnya tadi coba dilihat aja pas ini standarnya berapa. Mbak tadi kan udah ngeliat ya, dilihat dari sini nih. Harusnya kalau misalnya ini sama 150. Coba dilihat yang di sana berapa. Kayak gitu. Harusnya nanti kalau udah sekali oke, nggak terjadi ini. Kalaupun nggak dapat, maksudnya dapat ya. Iya, dia keluar milinya itu enak itu untuk konfirmasi perhitungan ya. Kecil juga tuh. Cucok, meong. Masing-masing referensi nih yang kita punya apa? Metler atau Merck atau yang lain gitu. Nah dari sini ntar kalau misalkan kita milih Metler, ini langsung keluar dia. Ini Metler sih yang ini. Ini ya, bentar. Harusnya 4710. Nah ini keluar, jadi 3 terus 4, 7, 9 karena ini punyanya Metler. Jadi nanti dari sini kita tinggal
di running aja nanti keluar itunya slotnya. Ntar coba aja ya. Iya. 47 9. Ini kan 479, tapi kita pakai buffer 470 nggak boleh. Beda, jadi beda. Di sini kayaknya ada pilihan deh. Sampel. Dicoba dicari di sininya. Yang mungkin sesuai di mana dia biasanya nanti pas dipencet tuh keluar berapa. 125. Gitu. Jadi disesuaiin sama ini, sama dia punya. Gitu. Calibration. Ini kalau ini 247 doang nih bisa linear. Jadi nanti dilihat aja di ininya. Yang di sana apa? Nah, ini syaratnya nih. Ini kan slopnya tuh 95/105, terus zeronya 6,5 sampai 7,5. Ini kan keluar tuh hasilnya. Zero kal berapa? Ini tuh syaratnya. Gitu. Nah, udah. Sampai jadi misalkan cuman nyetingnya 1,5 tapi Iya. ternyata tuh titiknya tuh di atas itu. Jadi makanya bisa jadi nggak dapet. Kalau ini kan masih panjang nih 5 mili.